يضلل فلا هادي له. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Sudah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang besar dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun juga. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah selalu kepada keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpah curahkan kepada siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Para tamu Allah, Duyufur Rahman, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati antum semuanya hadir pada pagi menjelang siang ini di rumah Allah Al-Ikhlas. Kita akan melanjutkan kaji kita dari kitab At-Taifatul Mansurah, kelompok yang ditolong, atau Al-Firqatul Najiyah, kelompok yang selamat. Kita akan masuk di pembahasan, dan kali ini pembahasannya lebih kepada melihat potret para ulama kita. Jadi apa yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainu ini yang sekarang berbicara tentang mauqiful ulama minat tauhid, sikapnya para ulama terhadap tauhid. Jadi ulama berdiri di mana ketika pembahasan soal tauhid? Bagaimana mindset mereka ulama tentang tauhid? Tentu kita sering mendengar kata ulama. Kata ulama itu bentuk jamak dari tunggalnya alimun. Jamaknya adalah ulama. Kalau bicara alim berarti bicara orang yang mengerti. Dan memang di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sudah memberikan informasi bahwa di antara hamba-Nya Allah yang punya rasa takut kepada Allah adalah ulama. Begitu, silakan minta tolong dibacakan akademiknya.
Suratnya 35 Fatir, ayatnya 28. Ini ayat, ini surat, dan ayat 28 yang berbicara tentang tingginya sikap ulama. Baik, silakan. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ini ayatnya. Ada awalan tadi dengan awalan harful hasri, para tamu Allah, huruf pembatas, ya. Innama yakhshallaha min ibadi. Ibad itu bentuk jamak dari tunggalnya abdun. Jadi innama, hanyalah, yakhshallaha, yang takut ke Allah, min, dari ibadihi, hamba-hamba dia Allah, adalah al-ulama, yaitu ulama. Begitu. Kemudian saya tunjukkan tafsirnya pada kaum Allah yang bisa dengan catat, yaitu innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama al-'arifuna bihi li'annahu kullama kanat al-ma'rifatu lil-'alim al-qadir al-'alim al-mawsuf bi sifatil kamal al-man'ut bil asma'il husna. Kullama kanat al-ma'rifatu bihi atamma wal-'ilm bihi akmal kanat al-khasyah lahu a'dhu wa akthar. Yang artinya sesungguhnya yang paling takut dengan sebenar-benarnya takut itu, sesungguhnya yang paling takut dengan sebenar-benarnya takut adalah para ulama. Ulama itu diartikan orang yang berilmu, al-alim. Semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung Al-Alim, yang Maha Mampu, yang Maha Mengetahui, yang dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna, maka dia akan lebih memiliki sifat takut dan terus bertambah sifat takutnya. Inilah potret ulama yang seharusnya seperti itu. Baik. Kemudian ada ucapan ulama salaf yang berbunyi demikian: man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Gitu. Ada ulang, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Siapapun yang lebih mengenal akan Allah, siapa saja yang paling mengenal Allah, maka dia akan memiliki rasa takut. Semakin dia kenal, maka dia akan semakin lebih takut kepada Allah. Dan itu siapa? Ya ulama. Kalau melihat dari sini nyenengin, oh berarti nggak ada ulama yang buruk, nggak ada. Nanti kita lihat di kitab itu. Saya tunjukkan hadis sekarang tentang ulama. Dari Kathir bin Qais yang mengatakan, kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq faja'a rajulun. Dari Kathir bin Qais
Ia berkata, saya pernah duduk bersama Abu Darda, sahabat Rasul radhiyallahu anhu, di masjid di Damaskus, Suriah. Faja'ahu rajulun, maka datang seorang laki-laki kepada dia. Faqala, kemudian mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ini cituka min Madinati Rasul, saya datang dari kota Rasul, Madinah. Li hadisin, untuk satu hadis. Balaghani annaka tuhaddithu an Rasulullah sallallahu, telah sampai kepadaku bahwa engkau menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu. Majitu li hajatin, tidaklah aku datang untuk itu, dan aku datang adalah semata-mata untuk itu. Qala, maka Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, kata Abu Darda, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian. Ini hadisnya sudah sering jenengan dengar. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, ini yang jenengan lakukan hari ini, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surganya. Allah akan jalankan orang itu, Allah akan mudahkan orang itu jalan menuju surganya. Wa innal malaikah latadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Malaikat adalah mereka akan mengepakkan, meneduhkan dengan sayapnya karena ridho kepada orang yang meletakkan sayap-sayapnya, ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fi jawfil ma'. Sesungguhnya orang yang alim sungguh akan mohonkan ampun kepada dia, orang yang alim, ulama itu, yaitu zat yang ada di langit, yang ada di langit, bahkan yang ada di bumi. Semuanya akan memohonkan ampunan buat orang yang berilmu tadi. Hingga adalah ikan yang berada di lautan, berada di air. Wa inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, ulama, atas seorang hamba yang beribadah adalah seperti keutamaan bulan purnama tanggal 15 yang jenengan puasa itu, kalau paginya 13, 14, 15 ayyamul bid, hari-hari putih. Atas sairil kawakib, atas bintang-bintang yang ada. Bintang itu kecil, sementara bulan purnama itu gede. Itulah keutamaan orang yang alim. Lanjut. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Mulia kan? Ulama itu pewaris para nabi. Kalau mewarisi berarti mewarisi sikapnya, mewarisi bagaimana ilmunya, sepak terjangnya, akhlaknya, dan masih banyak lagi. Wa innal anbiya, dikatakan Rasul, sesungguhnya para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan akan dinar maupun dirham. Apa artinya? Materi. Warathu al-ilma, mereka mewariskan akan ilmu. Faman akhadahu akhadha bi khadin wafirin. Siapa yang mengambilnya akan ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Itu. Baik, mari sekarang lihat potretnya para ulama kita. Kalau lihat dari tadi ayatnya, surat berapa tadi? 35 ayat 28. Potret itu bagus.
Yang takut kepada Allah ulama. Kemudian tadi kata ulama salaf, man kana a'rafu billah, kemudian kana lillahi akhwaf, gitu kan? Siapa yang lebih mengenal akan Allah, maka dia akan semakin lebih punya rasa takut kepada Allah. Baik. Kemudian hadisnya tadi kita lihat sekarang di kitab yang ada. Antum buka semuanya yang memegang kitab. Innal ulama'a, sesungguhnya para ulama, warathatul anbiya, kata Syekh Jamil Zain, adalah pewaris para nabi. Sesuai dengan hadis tadi ya. Wa awwalu ma du'iya ilaihi al-anbiya, pertama yang diserukan oleh para nabi, huwa at-tauhid. Pertama yang diserukan, yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah tauhid, mengesahkan Allah. Alladzi dzakarahu Allah biqaulih, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yang ada di kitab yang jenengan pegang itu suratnya 16, ayatnya berapa? 36. Saya akan tunjukkan lain dulu, nanti baru ini. Kita tengok potretnya Nabi Nuh dulu. Kenapa saya berikan contoh Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh merupakan Rasul pertama. Itu, jadi biar kita tahu potret dia seperti apa, gitu loh. Yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihissalam itu tentang tauhid atau tidak, kan gitu. Yuk silakan dibuka suratnya 7 ayatnya 59. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh pada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, hari kiamat. Ini dakwahnya Nabi Nuh. Allah sampaikan itu, yaitu mengajak kepada kaumnya untuk tauhid kepada Allah, walaupun hasil tidak sebagaimana waktu yang dia tempuh. 1000 kurang 50 toh, 1000 tahun kurang 50 tahun. Tetapi ternyata hasil tidak sebagaimana waktu yang beliau tempuh. Harus kita pahami juga bahwa hasil bukan wilayah manusia, harus ke sana larinya. Hasil bukan wilayah manusia. Tugasnya manusia sekedar proses. Itu. Tugas manusia sebagai pemain aja, sebagai fa'ilnya. Hasil akhir bukan wilayahnya manusia. Kalau hasil akhir manusia diberikan kewenangan, paman Abu Thalib, paman Rasul Abu Thalib gak akan meninggal sebagai orang yang menolak untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu. Kita ambil coba sekarang tadi Nuh, sekarang bapaknya para nabi dan rasul, termasuk bapaknya Israel, termasuk eyangnya dari Bani Israel, bukan bangsa Israel, jangan salah. Biangnya dari Bani Israel. Ya. Suratnya 29 ayatnya 16. Monggo siapa ini? Silakan untuk dibaca.
Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini Ibrahim. Ibrahim memiliki dua keturunan, Ismail dan Ishak. Isa itu dari Ishak. Ishak itu punya keturunan yang kemudian melahirkan 12 keturunan, namanya Yakub. Yakub punya anak, diantaranya adalah Yusuf alaihi salam, yang ganteng, yang soleh. Makanya nama lain daripada Yakub, Yakub punya dua nama, Yakub dan Israil. Isra artinya abdun, il artinya Allah, hamba Allah. Baik. Berarti antara Nuh dengan Ibrahim sama pola dakwahnya. Terus kita lihat sekarang yang di kitab, dengan lihat surat 16 tadi, tolong dibaca ayatnya 36. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Cukup, makasih. Saya coba ulang dari awal. Kalau ulama itu pewaris para nabi, berarti mestinya tidak hobi untuk menajamkan tentang akidah, tentang tauhid. Kalau ulama warisnya para nabi, berarti mereka para ulama akan getol untuk meluruskan tashihul akidah, akan getol untuk meluruskan akidahnya umat. Tidak gampang ngejustifikasi, oh tidak apa-apa, tidak begitu. Karena dakwah yang pertama diserukan para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid. Baik. Kemudian tadi di sini di kitab pun ada kata tauhid. Tauhid di sini diartikan kullu ma ubida min dunillahi biridhahu. Apa saja yang diibadati selain Allah dan dia ridho, dia senang. Sementara kalau kita menengok di dalam kitabnya Syekh At-Tamimi, di dalam kitabnya yaitu Fathul Majid yang disyarah oleh beberapa ulama itu, bahwa yang dikatakan, saya minta tolong mas, jangan pakai HP jadinya. Ya. Nah, itu pakai HP nggak ada catatan kaki. Yuk ambil Quran terjemah. Nah gitu. Pokoknya kalau pas ngaji saya jadikan siap arba'in dan siap apa? Quran terjemah. Gitu. HP tidak apa-apa. Kalau pas ada catatan kaki nggak bisa kebaca, adanya kaki tok. Yuk Pak ya. Itu terjemahnya. Yuk. Saya minta tolong untuk dibacakan suratnya Al-Baqarah ayatnya 256. Tapi saya butuh catatan kaki masalahnya. Ya. Oke, Al-Baqarah 256. Silakan. Tidak ada paksaan, yuk. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ada catatan kaki tuh di bawah. Makna tauhid apa tuh? Setan dan apa saja yang disembah selain dari Allah. Nambah kan ilmunya?
Tidak hanya apa saja yang selain Allah, tapi ada kata syaitan. Itu kata siapa? Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. At-taghut adalah asyaitan. Lalu kata Imam Malik bin Anas, apa itu taghut? Yang tadi, apa saja yang diibadahi selain dari Allah dan dia ridho. Ada lagi, apa itu taghut? Para dukun, al-kuhan, tunggalnya al-kahin. Apa itu? Yaitu para dukun yang didatangi oleh syaitan. Baik, itu menurut Jabir radhiyallahu an. Lanjut di kitab, silakan dilihat. Walidzalika yajibu 'alal ulama. Oleh karenanya wajib atas ulama ayyabda'u bima bada'at bihi rusul. Oleh karenanya wajib atas ulama supaya mereka memulai dakwahnya sebagaimana para rasul alaihi wasallam mereka memulai. Gitu. Wajib atas ulama memulai dakwahnya sebagaimana para nabi dan rasul mereka memulai dakwahnya. Fayad'un nas, di mana para nabi dan rasul menyeru kepada manusia ila tauhidillah, untuk mentauhidkan Allah fi jami'i anwa'il ibadah, untuk semua macam ibadah. Tadi ayatnya sudah dibaca 759, kemudian 29 ayat 16, kemudian surat 16 ayat 36, bukti bahwa mereka menyeru kepada umatnya untuk itu. Dan yang dibaca tadi adalah mereka para nabi dan rasul. Kalau ulama kata Rasul pewaris para nabi, berarti mestinya mewarisi sikap mereka para nabi, bukan menyelisihi. Saya kasih contoh, saya kasih dalil tentang menyelisihi deh. Saya mengerikan kalau sampai ulama dan umat menyelisihi dakwahnya Rasul, yang akan terjadi kehancuran. Saya ulang, nanti kita buka. Antum udah siap arba'in? Belum. Udah? Aduh, alhamdulillah. Yo, di HP aduh. Yo, udah Pak. Ini pengajian di anu nih, di Hindarung ini ceritanya. Saya ulang ya. Menyelisihi para nabi, konsekuensi yang akan terjadi itu kehancuran. Siapa menghancurkan? Allah. Dan itu sudah pasti. Arba'in, minta tolong dibaca nomor hadis 9. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak pertanyaan. Mereka yang banyak pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ada kan kata-kata itu? Kehancuran orang-orang sebelum kalian karena banyak tanya yang tidak manfaat. Contohnya ketika Bani Israil nanya sama Musa, yang mesti aku sembelih sapi, sapinya saya warna apa?
tua atau muda, sapinya warna apa, yang warna merah, kuning kah, hijau kah, kan macam-macam tuh. Ditambah sekarang tadi hadisnya, karena perselisihan mereka kepada para nabi. Jadi konsekuensi dari menyelisih akan dakwahnya Rasul kehancuran, tidak bisa dihindari itu. Lah, di sini Syekh Jamal Jilid mengatakan dakwah yang pertama para nabi sampaikan ke umat adalah supaya umat itu manusia beribadah dengan segala macam ibadahnya ke Allah Ta'ala semata. La siyama ad-du'a, apalagi doa. Kenapa Syekh Jamal Zaid ngambil contoh doa? Karena tidak sedikit orang yang berdoa, masyarakat Islam berdoanya kepada selain Allah. Wong doa itu ibadah yang seharusnya mintanya ke Allah, tapi ternyata diarahkan kepada selain Allah. Doa itu kan menyeru, setuju toh? Kalau menyeru berarti harus yang mendengar loh. Kalau menyeru mestinya yang mendengar. Allah saja bilang kepada Rasulnya, Muhammad, kamu gak akan bisa membuat orang meninggal mati itu mendengar. No, kata Allah. Makanya aneh kalau ada orang, maaf, mau nikah datang ke kuburan bapak ibunya, izin. Itu aneh, konyol namanya. Saya gak bilang GOBLO, kandak loh, enggak loh. Kasar loh itu. Saya gak bilang BODOH loh, tidak. Cuman kok konyol banget gitu loh. Nikah di samping jasad bapak ibunya, kan ada toh. Nanya biar apa? Dia tahu, lu nggak ngerti. Loh, yang simpel aja lah sekarang. Oke, sekarang bukan bapak ibu deh. Datang ke kuburannya yang dulunya orang soleh, minta kepada mereka yang ada di kuburan dengan alasan bisa mendekatkan permohonan dia kepada Allah. Loh, itu kan konyol namanya. Saya ingin pakai dalil sekarang. Maka Syekh Jamal Zaid buat satu tulisannya ini, kitabnya La Siyama ad-du'a, apalagi untuk doa. Kenapa? Tidak sedikit umat Islam yang dalam hal satu macam ibadah ini itu larinya kepada selain Allah. Buka surat 27 ayatnya 80. Surat 27 ayatnya 80, surat An-Naml. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Kecuali tulinya Pak Cibolot dapat duit, gitu. Nanya, lu ini dalil lu. Innaka la tusmi'ul mauta, engkau Muhammad gak akan bisa membuat orang meninggal itu mendengar. Makanya orang yang datang ke kuburan berdoa minta kepada orang yang maaf sudah meninggal, milih-milih. Siapa yang didatangi kira-kira? Orang yang dulunya soleh, dulunya kerjaannya soleh, aktivitasnya soleh, dan lain sebagainya. Hal itu pernah terjadi di era siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Pernah kejadian. Makanya kesyirikan dahsyat itu di era Nabi Nuh alaihi salam. Buka Mas, dibaca dalilnya. Suratnya 71 ayatnya 23 plus catatan kaki loh. Jadi kan nanti buka HP tok gak ada catatan kaki, ono sikil tok. Gitu. Lah kan butuh catatan kaki. Ingat loh, yang bikin catatan kaki bukan MUI. Mereka sahabat Rasul sallallahu.
Ya. Oke, silakan. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr. Catatan kaki ini Mas dibaca, monggo. Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr adalah nama-nama berhala yang besar pada kabilah-kabilah kaum Nuh yang semula nama-nama orang soleh. Tuh, dulunya orang soleh, bukan orang gak soleh. Jadi rihlah jalan-jalan untuk tabaruk, nala berkah, bertawasul dengan orang sudah meninggal itu sudah terjadi di era dulu. Orang sekarang nyontoh, memplagiat mereka. Nah, ulama posisi di sini penting nih. Apakah berani mengatakan itu syirik atau tidak? Lah inilah yang terjadi nanti. Saya bacakan di kitab ini potret para ulama kita. Ulama yang berani mengatakan jangan, loh itu kesyirikan. Tapi ulama yang takut kehilangan itu akan mengatakan, yo tidak apa-apa. Makanya gak sedikit rihlah jalan-jalan ke tempat pemakaman mereka. Bahkan ada IO-nya itu. Nah, loh saya punya tetangga yang penghasilannya antaranya dari itu kok kenal PO bis. PO ini yang akan nanti mengantarkan jemaah ke ini A B C D gitu. Yo, saya tunjukkan. Lanjut di kita. Syekh Jamil Zainu mengatakan demikian sekarang. Tadi contohnya doa. Kalau doa mestinya ke siapa? Ke Allah. Nah, tak tunjukkan satu ayat sebelum masuk di kitab lagi. Supaya doa kita tidak jauh panggang dari api, nanti nggak jadi makan ikan bakar, Mas. Lo aja toh, apinya di sini, ikannya di Kerawang tempat saya nggak ada, nggak jadi makan. Yuk, Al-Baqarah 186. Dengan baca. Dan apabila begitu, monggo Al-Baqarah 186. Ini dari satu paket tentang puasa ini. Yuk. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nanti dulu. Aku kabulkan orang yang berdoa manakala doanya ke aku, kata Allah. Masih koma nih, lanjutkan Mas. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Stop, koma dulu Mas. Biar dikabulkan, penuhi maunya Allah. Falyastajibu li. Jangan cuma doa, tapi ikhtiarnya salah. Jawabannya dari api itu namanya. Doanya jalan, tetapi tidak mau kerja. Tidak. Dia berdoa, tapi apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, perintah dan larangan tidak dipatuhi, ya tidak jadi. Falyastajibu li. Koma, lanjutkan Mas. Dan beriman kepadaku. Koma, stop dulu. Tidak sekedar melaksanakan perintah dan larangannya. Wal yu'minu bi, si orang yang berdoa, pelaku pemain itu dia beriman kepada Allah. Tanpa iman sia-sia semuanya. Maka endingnya bagus. La'allahum yarshudun. Moga Mas dibaca. Agar mereka memperoleh kebenaran. Ini doa jalan, tapi maksiat jalan, yo tidak akan ketemu. Minta jalan, ibadah sholat dalam gentong, yo tidak akan ketemu.
berdoa jalan, sholatnya tidak diperhatikan, tidak akan ketemu. Maka ulama bikin satu tulisan, ulama salaf, aksin sholataka fa innallaha sayuhsinu hayataka. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Itu doanya jalan, tapi perintahnya tidak ditunaikan, larangannya tidak dipatuhi, ya nggak akan ketemu. Maka tadi mukmin mematuhi jalan, wah masya Allah itu dahsyat. Pengaruh untuk doanya dahsyat dalam kehidupan. Baik, saya bacakan sekarang lanjut yang dikatakan Syekh Jamal Zainu. Wa aktsarul muslimina al-yawma, kebanyakan orang Islam saat ini, kata beliau, waqa'u fisyirki, mereka jatuh terjerembab babak budas, tak tahu lagi gitu. Lo nak jatuh kan kena kepala kan babak budas, tapi lah belum. Kebanyakan umat Islam saat ini mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Alhamdulillah. Ini enggak menceritakan orang Kristen, Buddha, Konghucu, enggak, itu urusan lain. Gitu. Mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Dan Syekh Jamal Zainu menajam lagi, wa du'ai ghairillah. Mereka umat Islam kebanyakan berdoa kepada selain Allah. Contoh tadi, mereka mengklaim karena mereka nggak benar. Bisa jadi tidak tahu, bisa jadi tahu tetapi melanggar. Kenapa bisa jadi tidak tahu? Karena ada satu konsep yang dibangun oleh sebagian ulama. Orang awam itu tidak perlu tahu dalil. Sing penting ibadahnya derek kiai, deal. Itu saya nonton video viralnya. Jadi masyarakat katanya tidak perlu tahu dalil, yang penting ibadahnya dari kiai, dari ulama. Padahal belum tentu kiai dan ulamanya itu lurus. Nanti tengok itu kan mengerikan. Bahkan tidak sedikit masyarakat diarahkan derek saja. Ulama ke kanan, derek ke kanan. Ulama ke kiri, derek ke kiri. Ya kayak nanti ketika mau pilih tanggal 12 Februari 2024, ya kan sama lah. Pilihanku capres siapa? Pokoknya aku derek kiai. Kemana kan gitu. Mudah-mudahan yang jadi yang terbaik ya. Tuh, sekarang kok lagi aku ya, setiap di belakang amin dulu ya. Jadi kan, loh, Masya Allah loh. Aku nggak kampanye loh mas. Soalnya kebanyakan umat Islam saat ini, kata saya sendiri, mereka jatuh ke dalam kesyirikan dan berdoa kepada selain Allah. Orang yang kekeh mengklaim begini, saya enggak nyembah mereka. Kami hanya minta supaya orang yang kami hanya minta yang kami datangi itu akan mendekatkan kami ke Allah dengan sedekat-dekatnya. Loh, kalau hidup masih bisa. Tapi kalau sudah meninggal kan ya tidak bisa. Baca suratnya 39 ayatnya 3. Nanti ada kelompok masyarakat yang kekeh dengan mindsetnya seperti ini. Surat berapa? 39 Az-Zumar ya, ayatnya 3. Silakan. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni,
dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Makasih, cukup. Bener tak? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak nyembah mereka. Kami hanya berharap yang kami datangi itu, yang kami minta itu, mereka bisa mendekatkan kami Allah dengan sedekat-dekatnya. Kalau yang didatangi orangnya hidup, soleh, boleh. Kenapa? Karena akan mengantarkan, memberikan advice, memberikan nasihat, memberikan saran. Oh, Mas, kamu beribadah ke Allah. Seperti kasusnya siapa? Di hadis, orang yang sudah membunuh 100 orang, betul? Dikasih nasihat, kamu keluar dari kampung ini, kami ikuti mereka yang beribadah kepada Allah. Oh, baik, saya lanjutkan. Wa huwa sababu syaqaihim wa syaqail umamis sabiqah. Kesyirikan itu adalah penyebab kesengsaraan umat, sebagaimana pula kesengsaraan umat-umat terdahulu. Mereka sengsara tidak hanya dari sisi ibadahnya, bahkan dunia akhiratnya. Saya tunjukkan, Allah itu menghukum karena dosanya, di antaranya dosa syirik. Ayat ini hanya menunjukkan tempat mereka yang menyelisihi nabinya. Suratnya 29 ayatnya 40. Monggo. Ya. Yuk, silakan. Maka masing-masing surat 29 Al-Ankabut ayatnya 40. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Ya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Inilah di antara macam azabnya Allah di dunia untuk mereka kaum yang mendustakan para rasul, menyelisihi mereka, dan kemudian mereka dibinasakan di dunia. Baik. Kita lihat sekarang inna mauqifal ulama'i minat tauhid. Kita akan lihat sekarang sikap para ulama terhadap tauhid dan muharabati syirki, dan sikap ulama yang memerangi kesyirikan. Yang pertama adalah ini ideal, ini ulama yang TOP, BGT, GTL, begitulah. Top banget gitu loh, nah itu Mas. Oke, ini ideal yang pertama adalah al-ulama'u fahimut tauhid wa ahammiyatahu wa anwa'ahu. Ulama yang pertama ini adalah ulama yang mereka faham, tahu, kenal, ngerti tentang tauhid. Mereka tahu urgensi tauhid. Mereka tahu, bisa menjelaskan tentang macam-macam tauhid. Ulama yang top lah. Tauhidnya bagus. Wa arafu asyirka wa aqsama.
Ulama yang pertama ini tidak sekedar tahu tentang tauhid, tetapi juga tahu tentang kesyirikan dan bisa menjelaskan tentang kesyirikan, termasuk pembagian macam-macam kesyirikan. Top yang baguslah, oleh ulama yang pintar. Faqamu biwajibihim wa bayyanu linnas at-tauhid wa syirka. Ulama yang pertama ini karena mereka tahu tentang tauhid, mereka tahu tentang syirik, mereka melaksanakan tugas mereka, kewajiban mereka, menjelaskan kepada manusia tentang pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Ini ulama yang pertama. Mereka tampil ke depan. Ini syirik, tinggalkan. Ini tauhid, antum laksanakan. Pokoknya dijelaskan kepada manusia. Wa hujjatuhum al-Qur'anul Karim. Hujjah yang mereka pakai, dalil yang mereka pakai, argumentasi yang mereka pakai adalah Al-Qur'anul Karim was sunnatus sahihah, dan hadisnya pun yang sahih. Ini ulama yang pertama. Wa qad ta'arrada haula'il ulama. Sikap ulama yang pertama ini ketika menghadapi segala macam gangguan, kama ta'arrada anbiya, sebagaimana para nabi dan rasul menghadapi godaan, menghadapi segala macam yang tidak enak, ilattihamati kadhibah, tuduhan-tuduhan dari orang yang tidak suka, tuduhan kedustaan. Ketika mereka menghadapi para rasul akan jin dan manusia yang tidak suka, karena sunatullah, tidak mungkin dakwah tanpa adanya tribulasi, tantangan. Jadi dikatakan, dan sungguh para ulama sikapnya, cara menghadapi tantangan yang ada mestinya seperti para nabi dan rasul menghadapi tantangan. Apakah ada tantangannya? Wadah. Saya tunjukkan satu aja, ya, satu aja. Dua lah, dua. Pertama, yuk dibaca mas, suratnya 6 ayatnya 112. Al-a'da, musuh-musuh. A'da'u tauhid, ini musuh-musuh tauhid. Ya silakan. 112. Surat Al-An'am 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Ini wajar. Jadi kalau dulu mereka mendapatkan tantangan, ujian, godaan, musuh, sekarang pasti. Jadi jangan mimpi untuk gak punya tantangan. Ya. Dakwah itu pasti ada tribulasinya, ada tantangannya. Cuman persoalannya bukan lari dari tantangan, bagaimana menyikapi yang ada, menyikapi tantangan, menghadapinya. Baik. Tak tunjukkan sekarang salah satu contoh celotehan mereka, ya. Oke. Di ayat lagi. Tapi sebelum saya tunjukkan celotehan mereka, begini, tunjukkan hadisnya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, itu kata Rasul, manusia paling besar tantangannya, ujiannya adalah para nabi dan rasul. Summas sholihun, kemudian orang-orang yang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian yang serupa dan yang serupa terus. Yubtalar rajulu ala hasabi dini,
Seseorang itu diuji menurut kadar kemampuan agamanya. Idza kana dinuhu, jika agamanya itu adalah baik, zida fil bala, maka ditambah ujiannya. Gitu. Atau kama qala Rasulullah. Ya. Tidak mungkin tidak, pasti. Bisa tunjukkan celotehan mereka, Mas. Suratnya 51, ayatnya 52. Jadi celotehan orang tidak suka ya. Ya, silakan. Suratnya ya, surat 51. Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu penyihir atau orang gila. Nah, kalau sekarang kan tuduhannya macam-macam tuh. Terus pokoknya yang kira-kira bikin kuping merah, tidak enak, ya kan? Kalau dulu itu penyihir, majnun, orang gila, pokoknya gitu-gitulah. Ya. Sekarang ada tambahan gini. Banjir ya Mas, kira-kira kaitannya apa ini? Kenapa? Coba kalau ada orang sorot, Mas, banjir ya? Apa kira-kira? Oh, karena sinkran. Gitu, macam-macam lah, gitu. Saya tidak membangkitkan untuk amarah tidak, tapi ada pernah dengar kejadian juga. Semakin tambah apanya ini? Jilotnya semakin apa? Menolak. Tambah BUDUH kan gitu kan? Nah, iya. Saya lanjutkan di sini. Nanti ketemu solusinya. Dan sungguh para ulama ketika menghadapi tantangan, mestinya sebagaimana para nabi dan rasul menghadapi tantangan yang ada. Apa yang dilakukan? Falso baru, ini kata kunci. Mereka sabar. Mereka sabar. Mereka tidak membalas. Gak ada kata lain. Saya ambil dulu deh dalil yang ada di kitab. Ya, kita pakai dulu dalil di kitab ini. Suratnya surat 73 ayatnya 10, ya. Al-Muzammil yang ada di kitab. Oke, monggo Mas, jangan baca. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang masih baik. Sabarlah engkau Muhammad, ini bentuknya kata-kata kerja perintah tunggal. Wasbir, dan bersabarlah engkau Muhammad ala ma yaqulun, atas apa yang mereka katakan. Yaqulun bentuknya sama. Jadi yang tidak suka dengan Rasul banyak, tapi kamu mesti sabar. Wahjur, berhijrahlah kamu Muhammad, hindari mereka Muhammad, jangan kau kumpuli Muhammad mereka. Wahjurhum hajran jamila, tapi dengan meninggalkan mereka dengan cara-cara yang cantik. Tidak suka ya, tapi jangan sampai melukai mereka. Mulut tetap bagus. Gitu. Jadi ulama itu mestinya mulutnya terpelihara, tidak ngomong kotor. Kan ini kita lihat potretnya ulama nih. Rasulullah itu diperintah sama Allah untuk sabar. Sabar atas perilaku mereka dan meninggalkan mereka dengan cara-cara yang cantik. Kalau marah bisa marah Rasul, tapi Rasul bisa menahannya.
Nah, sekarang tak kasih dalil. Oke mas, ya mas. Biar ngantuknya hilang. Tenang aja mas. Kalau tak kasih kopi mas. Oke, yang di depan saya kelihatan ngantuk itu kan akhirnya bisa saya tegur gitu. Kalau untuk rumah haji, kan ada yang ngantuk tapi nggak balik ada. Balik ternyata itu. Dalil ini itu sifatnya umum, tidak khusus untuk Rasul. Tidak khusus untuk siapa? Untuk Rasul. Kalau dalil tadi untuk khusus untuk Rasulullah. Surat berapa tadi? 73 ayatnya 10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sekarang ini dalilnya umum. Suratnya 25 ayatnya 63. Antum baca. Dalilnya umum. Iya. Jadi untuk siapapun mukmin umum sekali. Dan hamba-hamba Allah silakan. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Walaupun tidak mudah, benar guys. Walaupun tidak mudah. Saya sih dengar tadi subuh tadi kajian saya. Dengar entah katanya kapan itu ada acara apa namanya acara untuk apa tadi kajian apa tadi ya yang membahas tentang Palestina atau apa tadi. Saya lupa tadi. Jadi ini dalil umum. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang jahil, ada orang bodoh menyapa mereka dengan bahasa kata-kata sikap yang bodoh, mereka tidak membalasnya. Bal ya'fun wa yasfa'un, tafsirnya gitu. Bal ya'fun, mereka memaafkan, wa yasfa'un. Orang yang musafahah itu tangannya dari kata sofahah berarti dia jabatan tangan, tapi dia hatinya lapang. Itu musafahah. Jadi tidak boleh memaafkan selama dan begini. Itu namanya tidak wasfahun, tidak sofahah. Orang yang musafahah itu berarti ya jabatan tangan, tapi dia plok legowo. Nah itulah musafahah. Mestinya. Tafsirnya berbunyi lam yuqabiluhum 'alaihi bimithli bal ya'fun wa yasfahun wa la yaquluna illa khaira. Gitu, mereka tidak mengatakan kecuali yang baik, tidak balasnya yang sepadan, enggak. Jadi tipe ulama yang pertama ini bagus ini. Enggak cepat kebakaran jenggot, tidak gampang mengeluarkan kata-kata yang pokoknya jelek lah. Saya tambahkan satu dalil lagi. Oke. Ini umum dalilnya. Suratnya 28, ayatnya 55. Allah. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Ini karakter mukmin. Walaupun dibilangin tidak enak, telinga merah, tapi masih sempat menyisakan kata, mudah-mudahan kamu selamat ya. Masih sempat mendoakan temannya. Tapi jangan tujuannya dipakai. Kami mau bergaul dengan orang-orang yang bodoh, jangan memang tersinggung dia. Tapi memang bodoh itu kata lain. Saya kasih tahu. Bodoh itu bukan without knowledge, bukan. Di satu sisi benar, bodoh itu tidak punya ilmu.
Tapi kata Ikrimah seorang tabi'in, bodoh itu adalah kullu man asallaha. Siapapun orang yang mendurhakai Allah itu bodoh. Makanya pamannya Umar bin Khattab namanya Umar. Dia punya nama Abu Jahal itu yang Rasul pernah mendoakan masuknya Islam 2 Umar. Yang masuk adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Gitu. Bodoh itu bukan semata-mata tidak punya ilmu, tapi ketika dia mendurhakai Allah Ta'ala itulah bodoh. Baik. Lanjut di kitab, silakan disimak. Wa qadiman awsa Luqmanul Hakim waladahu. Dulu pernah Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya. Di surat yang ke-31, surat Luqman itu ayatnya ayat 17, ternyata anak kecil pun sudah diajari untuk sabar. Jadi anak kecil enggak di-move, tidak dipanas-panasin. Kamu diapain mas? Ditempel aja. Balas, masa kamu juga berani? Sama-sama makan nasi ya? Enggak dong. Kamu diapain mas? Dicubit, balas? Enggak. Luqman itu ngajari anaknya ternyata enggak gitu. Dari kecil. Loh, kita ambil contoh lah. Ambil contoh ya. Rasul saja, kata Ibnu Mas'ud, Rasul SAW itu ketika ketemu anak kecil, beliau itu membiasakan diri mengucapkan salam kepada anak kecil. Rasulullah itu mulia, manusia paling mulia. Tapi ketika ketemu dengan anak kecil, Rasulullah itulah yang mengucapkan salam lebih dulu. Tidak gengsi, tidak egois. Aku nabi, tidak gitu. Itu loh contoh. Anak kecil itu diajari, putranya Ummu Salamah diajari sama Rasul. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Sambillah, makan dengan asma Allah dulu, bismillah. Wa kul mimma yalik, makan yang terdekat dari tanganmu nak. Itu anak kecil. Jadi dari sejak dini sudah diajarkan. Ibnu Abbas diajari sama Rasul masih muda. Karena Rasul meninggal usia 63, Ibnu Abbas itu baru usia 13 tahun. Beliaunya diajari. Gak usah dibaca, nanti keberlebihan dari jamnya. Di dalam Arba'in nomor 19 itu diajari begini, ikhfadillaha yahfadka. Nah, sayang, ganteng, jagalah Allah, nah, jaga agamanya. Nanti kamu dijaga sama Allah. Anak kecil diajari gitu. Nah, sekarang potret Luqmanul Hakim ketika ngajari anaknya. Luqman surat 31. Yuk, yang ada di kitab ayatnya 17. Itu bukan potongan ayat itu satu ayat. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Oke, itu tadi wasbir ala ma asaba. Nah, kamu sabar apapun yang menimpa pada diri kamu. Baik. Yang kedua, potret ulama. Jadi potret ulama yang pertama, dia capable. Oke ya, ngerti tauhid, ngerti syirik, menjelaskan ke umat. Kemudian dengan hujahnya Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kemudian ketika menghadapi sesuatu yang tidak enak, dia hadapi, bukan lari dari kenyataan. Dia hadapi, tapi dengan cara-cara yang konstruktif, dengan cara-cara yang educated, dengan cara-cara yang membangun, yang terdidik. Bagaimana caranya? SABAR. Makanya di dalam Al-Quran pahala yang terbesar itu bahasa terbesar itu unlimited. Apa antum menerjemahkan unlimited? Apa?
tanpa batas. Sekarang kita bicara hitung-hitungan. Antum sedekah, berapa pahalanya? Maksimal berapa? Dalam Quran 700. Dari mana itu? Al-Baqarah 261. Bisa dibaca Mas, nanti kebelbokan ayat sampai. Gitu? Sholat berjamaah, berapa pahalanya? 27. Setiap langkah kakinya dibalas. Pokoknya kita bicara berjamaahnya. Tapi ternyata tidak. SABAR itu pahalanya unlimited. Dan itu maka nuhu al-qalb, tempatnya sadar di hati. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan al-qalbu huwa malikul, hati itu raja. Al-aqda junudun, anggota badan selain hati itu tentaranya. Mestinya tentara derek raja. Kalau hatinya lurus, yang lain jadi lurus. Yuk Mas baca. Ayat berapa? 10. Pintar sama ya. Itu dong sudah bisa nebak. Az-Zumar ayat 10. Ya, silakan. Surat berapa Sat? Az-Zumar surat yang berapa? Oh, tapi kan aku tahu. Az-Zumar surat 39 sampai terus. Ya tak kira ngerti ya. Lupa. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ini dalil. Ada kata-kata hanya, itu loh saya tertariknya di situ. Hanya orang-orang yang sabar pahalanya disempurnakan tanpa batas. Makanya tidak mudah, perlu latihan terus. Baik, saya lanjutkan. Nomor 2, potret ulama kita. Ini tidak bagus. Sini saya, pertanyaannya. Kalau pertama tadi ideal, potret ulama yang sangat ideal, menyikapi hal yang tidak enak dengan konstruktif. Pokoknya ideal lah. Menjelaskan ke umat dengan cara yang konstruktif, pokoknya sangat ideal, insya Allah. Nah inilah yang kedua. Ulama yang kedua adalah al-ulama'u ahmalu ad-da'wata ila tauhid. Ulama yang meremehkan, ngenteng-ngenteni, nganggep remeh akan dakwah tauhid. Ulama yang nganggep enteng dakwah tauhid, remehin lah. Sementara tauhid adalah huwa asasul Islam. Tauhid adalah pondasi Islam. Makanya orang mau masuk Islam harus asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Harus itu. Karena itu pondasinya Islam. Farahu yad'una an-nasa ila shalah. Tipe ulama yang pertama ini mereka senang bisa mengajak manusia, umat untuk melaksanakan sholat. Mereka senang punya ikut ambil bagian, bisa mengajak umat untuk sholat. Wal hukmi, untuk menetapi hukum. Wal jihad, untuk jihad. Tetapi kurangnya di sini. Duna ayyusahhihu aqaidal muslim. Ulama yang kedua ini skeptis, cuek, sebelum teing. Duna ayyusahhihu aqaidal muslim. Mereka tidak mau meluruskan akan akidah umat Islam yang rusak, tidak mau. Tuh, coba.
Udah ngerti kalau mereka pernah melakukan ini yang tapi mereka membiarkan saja. Boleh dakwah di tempat A, boleh dakwah di tempat B, boleh dakwah di tempat C, macam-macam. Tapi mesti menjelaskan ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Jangan hanya senang punya subscriber, jangan hanya senang punya follower, jangan hanya senang punya pengikut banyak, tetapi skeptis dalam soal masalah kebatilan. Karena untuk urusan hak dan batil itu tidak boleh abu-abu. Yang boleh abu-abu itu cuma cat motor, cat mobil, boleh. Grey itu boleh, gitu ya. Boleh pakai baju warna abu-abu juga boleh. Untuk beragama tidak ada grey, tidak ada. Abu-abu tidak boleh. Dalam dakwah pun seperti itu. Apalagi soal kesyirikan. Baik. Ya, dalilnya sekarang sampai-sampai Syekh Jurjur mengatakan ka'annahum liyasma'u qaulahu ta'ala, seolah-olah mereka ulama tipe yang kedua ini belum pernah mendengar firman Allah Ta'ala di Quran surat yang ke-6 dan sudah dibaca ayatnya 88. Atau tak ganti lagi sekarang. Ini 6 yang sudah dibaca, sekarang 39 ayatnya 65. Ya, surat 39 Az-Zumar ayatnya 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Stop dulu. Coba kira-kira ayat ini kitabnya ke siapa? Arahnya kemana? Rasulullah SAW. Karena kan walaqad uhiya ilaika kan wa ilal ladzina min qablika kan. Oke, lanjut. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan menghapuslah amal dan amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Oke, kita kasih contoh yang paling kecil. Contoh syirik kecil. Syirik ada berapa? Ada 2 kan? Syirkul akbar dan syirkul asghar. Oke, tak kasih contoh yang syirik kecil aja. Kalau menurut antum contoh syirik kecil apa itu? Apa itu? Riya. Antum buka Al-Baqarah 264. Itu contoh yang kecil aja, ya. Dosa yang gede-gede. Karena kalau berdoa kepada selain Allah itu syirik gede, ya, syirik besar. Ini yang kecil aja lah, yang riya, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat ini saya akan ambil potongan tengahnya. Perumpamaan orang yang riya tadi seperti batu licin, atasnya debu, bekasi mungkin baru hujan sekali, gerimis, kawan baru sekali hujan gede, gerimis, baru sekali. Kalau batu licin, atasnya ada debu, ditimpa hujan deras, berarti debunya hilang. Kemudian Allah membuat redaksinya bagus. Mereka tidak menguasai sedikit pun dari debu yang ada itu. Apa yang telah
telah mereka kerjakan. Jadi zero, nol. Itu syirik kecil. Gimana kalau syirik besar? Makanya ulama memberikan batasan. Syirik besar bisa menjadikan pelakunya keluar dari agama. Selain amalnya, pahalanya hilang. Syirik kecil tidak menjadikan keluar dari agama, tetapi nilai amal hilang. Tuh, buat apa kita sudah korban capek-capek kalau nggak mendapatkan apa-apa? Itu loh. Oke, sekarang lanjut di kitab. Lau qaddamu at-tauhid. Sekarang insyaallah ya. Lau qaddamu at-tauhid, seandainya ini kata penulis kitab Syekh Jabal itu. Seandainya mereka para ulama itu mendahulukan dakwah tauhid qabla ghairihi, sebelum dakwah-dakwah yang lain, akidah ditanamkan betul, tauhidnya dimantapkan, dikristalisasikan, kama fa'alatir rusul, sebagaimana yang dulu para rasul itu mengerjakannya. Berarti berkiblat dong, kopas dong, copy paste. Kalau ulama yang saat ini mereka konsen, mereka serius meluruskan akidah umat, sebagaimana dulu seriusnya para nabi dan rasul meluruskan akidah umat. Apa kata penulis kitab? La najahat dakwatuhum, pasti dakwahnya para ulama itu berhasil, sukses. Masih didengar belum ada air? Dua cumlo dong Pak, belum kesetukan Pak. Gitu. Kalau ulama nyontoh para nabi dan rasul kayak dulu, dikatakan kita la najahat dakwatuhum, satu, dakwah mereka berhasil pasti, lamnya lam tauhid. Wa nasarahumullah, Allah nolong mereka, para ulama ditolong. Kama nasara ar-rusula wal anbiya, sebagaimana Allah telah menolong para nabinya, para rasulnya. Gitu. Jadi sekarang tinggal opsinya ulama, mau masuk grade yang pertama tadi, atau milih untuk yang kedua ini, skeptis, sebetulnya lah, cuek, mau rusak mau enggak, yang penting kan nggak musuhin saya. Itu bukan begitu loh. Baik, Syekh Jamil Zain itu menunjukkan dalil di kitab Mas, jangan baca. Iya. Suratnya 24 An-Nur, ayatnya 55, suratnya 24. Monggo. Allah menjanjikan, silakan. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaannya mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Iya, terus Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. ini janji Allah, tidak mungkin diselisihi. Innallaha la yukhliful mi'ad, tidak mungkin akan diselisihi. Itu loh. Tinggal sekarang tadi, mau nggak masuk di grade yang pertama tadi, mau merubah keadaan. Ini kok judulnya kok perubahan, enggak ya? Enggak sih, ini enggak ada bela-bela, enggak ada. Karena memang dakwah itu kan harus at-taghyir, berubah dari tidak baik menuju baik kan gitu. Terus
Di kita fasyartul asasi lin nasri huwa at-tauhid wa adamul isyraq billah, bahwa syarat yang paling mendasar adalah tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Baik, kita masuk yang ketiga. Jadi ulama yang nomor 2 tidak bagus juga, karena apatis, cuek, memikirkan dirinya sendiri, masih mau ngajak umat, gitu loh, masih mau ngajak umat untuk berbuat baik. Tetapi ketika umat tadi akidahnya menyimpang, mereka sebut baik, mereka skeptis. Baik, kita masuk yang nomor 3 ini sekarang. Ini tidak bagus juga ini. Pasti nomor 1 yang tadi yang bagus. Al-ulama'u wad-du'atu tarakut da'wata ila tauhid. Ulama, para pendai yang mereka meninggalkan dakwah tauhid, wa muharabati syirki, dan meninggalkan untuk mengubah, untuk memerangi kesyirikan. Tidak mau memerangi kesyirikan, tidak mau dakwah tauhid. Kenapa? Khaufan min muhajamatin nas. Mereka karena takut dari ancaman manusia. Terjadi? Ya terjadi. Mereka takut dari ancaman manusia. Au khaufan ada wadhaifihim wa marakizihim. Mereka takut kehilangan pekerjaan, mereka takut kehilangan kedudukan. Apa yang terjadi? Deret saja apa maunya kebanyakan. Yang penting selamat. Karena aku tetap diundang. Kalau yang melawan arus siap-siap tidak diundang. Makanya ada tipe ulama kayak nyanyiannya anak-anak pramuka, di sini senang, di sana senang. Diundang pengajian yang menyuguhkan Quran Sunnah dengan Muhammad salaful ummah, ikut. Jadi celananya banyak bajunya. Ya, diundang orang singkran ikut singkran, diundang yang tidak itu ikut. Tidak harus punya jati diri, bukan. Bagus diundang kemanapun siap, tetapi harus punya jati diri, itu penting. Tidak boleh ikut keumuman. Baik. Mereka takut dengan ancaman manusia, mereka takut kehilangan pekerjaan, mereka takut kehilangan kedudukan. Apa yang terjadi? Fakat tahu al-ilma. Akhirnya mereka ulama tadi menyembunyikan ilmunya, yang khusus soal meluruskan akidah. Coba ada toreko A, B, C, D. Oh, tidak apa-apa muli. Padahal alladzi amarahumullahu ta'ala bi tablighi linnas. Allah perintahkan ilmu itu untuk disampaikan kepada manusia, tapi tidak dia sampaikan, dia skip. Tidak disampaikan. Kenapa tidak disampaikan? Nanti kalau disampaikan dapat ancaman dan lain sebagainya, macam-macam, ya kan? Yo, dalilnya mas, masya Allah, ini ada dalil api-api ini. Pertama, lihat di kitab Al-Baqarah 159. Monggo. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka dilaknat dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melakukannya. Makasih. Yang menyembunyikan apa yang kami turunkan. Baik. Terus
Suratnya 33, ayatnya 39. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain Allah. Nah, ada kisah ini, ada kisah. Memang gini, tidak mudah. Sosok figur seperti Ibrahim itu sosok figur yang berani. Sosok figur yang berani ngambil satu sikap. Nah, tapi ayat ini begini para tamu Allah. Ayat ini itu Allah tidak mengatakan hanya Ibrahim, enggak. Dan orang-orang yang bersama dengan Ibrahim itu mestinya sikapnya seperti dia. Gitu loh. Sana ulang. Ayat ini itu tidak hanya menokohkan Ibrahim, enggak. Tapi ayat ini juga membicarakan siapapun yang orang-orang yang punya mindset seperti siapa? Ibrahim. Makanya di dalam Quran kata uswah teladan itu Allah sematkan untuk dua nabinya. Satu Nabi Muhammad SAW dan yang kedua Ibrahim alaihissalam. Coba Mas baca suratnya Al-Mumtahanah, surat nomor berapa? 60, biar gak tanya ya. Ayatnya 4, monggo dibaca. Dengar baca tuh. Surat 60 Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Stop dulu. Teladan itu ada pada diri Ibrahim, baik, dan orang-orang yang bersama dengan dia itu teladan. Lanjut. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, mereka siapa? Ibrahim dan orang-orang yang sama dengan Ibrahim. Lanjut. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nampak antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohon ampun bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak sisaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Iya. Inilah sikapnya Ibrahim, sikapnya orang-orang yang mindsetnya seperti Ibrahim. Punya sikap mengkabirkan diri. Saya berlepas diri dari kamu dan dari apapun yang kamu ibadah selain Allah. Pokoknya tidak mau ikut-ikutan. Itu kan perang namanya. Nah, yang perang mindset, perang manhaj, perang akidah. Lanjut. Tipe ulama yang nomor 4. Ini tidak ideal. Al-ulama'u al-masyayikh, ulama para syekh, man yu'aridu ad-da'wata ila tauhidillah fi du'aihi wahdah. Ulama para masyayikh yang menentang dakwah tauhid, berdoa semata-mata kepada Allah. Dan tidak menentang orang yang berdoa kepada selain Allah, seperti berdoa minal anbiya, berdoa kepada para nabi, wal auliya, berdoa kepada para wali, wal amwat, berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal tadi.
Li'annahum yujizuna dzalik. Para ulama, para masyayikh yujizuna, mereka memperbolehkan sikap itu. Tidak apa-apa, boleh begitu. Akhirnya kata Syekh Jabir Zainu, wa yasrifuna al-ayatil waridah fi tahdhiri min du'ai ghairillah fi haqqil musyrikin. Mereka para ulama, mereka para masyayikh berarti telah menyelewengkan ayat-ayat yang terdapat adanya ancaman kepada siapapun yang berdoa kepada selain Allah. Baik. Selanjutnya dikatakan sejauhnya wa annahu la yujadu ahadun minal muslimin. Tidak ada sebenarnya orang muslim yang melakukan yang demikian mestinya, yang dakhilun fi syirki, yang masuk ke dalam melakukan kesyirikan. Baik, yuk Mas minta tolong dibaca suratnya 6 ayatnya 82. Antum baca ayatnya dulu karena ini penting, saya ingin bisa menyampaikan. 82 sih. Ya, silakan. Ya, surat 6 ayatnya 82. Baca ayatnya dulu karena ini saya butuh ayatnya dan terjemahannya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sebentar, sulit dibaca. Antum para tamu Allah, ada nggak mendengar kata syirik di sini? Ada? Saya tanya, ada nggak sih ayatnya? Tidak ada. Yang ada kata dolim toh? Oke, sekarang kita dengarkan artinya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Tuh. Dolim akhirnya diartikan apa? Kesyirikan. Maka turunnya ayat ini kepada Rasulullah SAW, para sahabat itu mengatakan kepada Rasul lewat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu sahabat Rasul, lahir tahun 594 Masehi, meninggal 650 Masehi, dimakamkan di Baqi. Ibnu Mas'ud mengatakan, fa ayyuna lam yadlim nafsa. Rasul, siapa di antara kami yang tidak pernah berlaku dolim? Pasti pernah. Dolim secara apa arti? Umum, pasti pernah. Apa kata Rasul? Bukan itu yang seperti yang antum maksud. Laisa alladzi tu'nun, tidak seperti yang antum artikan. Yang dimaksud dalam dolim di sini adalah kesyirikan. Adalah orang yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, mendapatkan dua keuntungan. Di dunia mendapatkan petunjuk, di akhirat dia dosanya diampuni oleh Allah. Nanti berkembang nanti ke dalil arba'in. Berhubung sudah mau jam 11. Yo Allah Mas lebih. Bismillah. Apakah seorang bisa disebut sebagai seorang ulama? Bisa. Bagaimana bagi seorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang ulama, seorang ustaz? Boleh-boleh saja mengaku, yang tahu biarkan Allah. Wong cuma ngaku nggak apa-apa, boleh. Saya boleh ngaku adiknya Anies Baswedan, boleh kok, ya banyak. Umpamanya saya kan ngaku, gitu loh. Tapi kan dia ngaku atau enggak kan terserah dia. Ternyata dia uang nggak punya adik yang seperti antum wajahnya, ya kan bisa jadi, gitu.
Ya, contohnya dia gitu. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa boleh ulama dan habib? Oh baik, ulama tadi sudah dijelaskan dari kata alim, orang yang mengerti akan ilmu. Habib itu adalah artinya kekasih. Di negeri kita adalah mereka yang terahnya dari Rasulullah SAW. Itu saja jadi pergulatan ini kan. Saya juga nggak tahu. Si A mengklaim saya habib, kata si B kamu enggak, gitu kan, ngomong saja. Saya kenapa nggak ikut-ikutan? Karena saya nggak tahu. Gitu loh. Yang saya tahu Gus, kalau di Jawa Gus itu anak kiai. Gitu loh. Cuman saya nggak mau dipanggil Gus karena nggak bagus. Bapakku kiai loh, Mas, ada salah Mas. Di Indonesia banyak habib yang mengisi dakwah acara maulid yang diiringi oleh musik. Itulah bukan kita menyikapi Ustaz sabar. Kalau menyikapi yang menyelisihi, kuncinya cuma satu, sabar. Enggak ada lagi, ya kan? Jangan frontal, jangan. Ingat, tak kasih tahu, ini bahayanya frontal. Gak usah lihat jam, gak usah. Sebentar lagi selesai. Gak usah. Ingat, dakwah tidak boleh apa? Frontal. Ingat, yuk tak kasih ayat biar mantap. Tok markotok. Suratnya 3, 159. Nah, lagi. Yuk silakan. Mas. Berputar dengan waktu nih Mas. Oke, Surat 3 Ali Imran 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Terus Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. cukup makasih. Tidak boleh frontal. Hati harus lapang, sikap harus lembut, tutur kata pokoknya gitulah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan Ustaz, minta tolong jelaskan apa arti dari Islam Qadariyah. Oh, Qadariyah. Ada istilah thariqah yang namanya Qadariyah. Itu dia yang mengandalkan takdir saja, bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya dia akhirnya ya sudah ditakdirkan sama Allah. Loh, nah kamu kok zina ditakdirkan loh. Kamu mencuri sudah ditakdirkan. Islam tidak menggunakan mindset itu. Muslim tidak boleh pakai mindset itu. Ingat, dibaca lagi nanti. Cukup Mas ya. Suratnya 4 ayatnya 79. Dah cukup, biar gak kebelebelkan ayat sampai. Apa yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari diri kamu. Dah cukup. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada orang beribadah salah sesuai dengan tuntunan karena ketidaktahuan mereka mengikuti kiainya, apakah terkena dosanya? Tidak. Kenapa? Karena tidak tahu. Orang yang tidak tahu tidak kena sanksi hukum. Ada 3 kelompok manusia yang perintah Allah diangkat. Siapa satu? Bayi sampai dia balik. Anak bayi nendang ibunya ke leher, kecet-kecet, mati nggak apa-apa. Loh, itu dalil kok. Wa anis sobi hatta yahtalima. Loh, ada tuh umpamanya bayi yang baru usia 8 bulan dan masuk bulan kan udah keluar giginya tuh. Loh, saya nemuin kok anak kecil gitu nyusu. Coba yang kaki yang satu kemana ngepek, kaki yang satu nendang maknya begini. Kadang-kadang gigit sambil tarik-tarik juga sampai maknya teriak-teriak, aduh mas, aduh ya mas gitu. Ya pokoknya kejadian toh pas ngepek terus putingnya lepas meninggal kemarin toh. Nah, umpamanya si bayi gak kena sanksi hukum no. 2, dari dia tidur sampai dia bangun. Nomor 3, dari dia gila sampai dia sadar.
wa 'anil majnun hatta yafiqa. Jadi kalau orang sudah jenggoten, rambutnya gondrong, rambutnya nggak gondrong, kok nggak sholat, bisa jadi 3 ini. Apa masih kecil, perlu dipangin mas. Apa lagi tidur sampean, apa tadi yang ketiga, betul? Izin bertanya Ustaz, Anda pernah dengar bahwa tidak boleh melaknat individu seseorang. Bolehkah kita melaknat satu kaum seperti Yahudi, Israel? Boleh mendoakan mereka, la'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Bolehkah ucapan iblis syaitan laknatullahi alaih? Tidak usah, cukup la'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Cukup, terima kasih atas kehadirannya. Subhanallah, kehadirannya. Wa jazakallahu khairan. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz atas apa yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan ilmu yang diberikan menjadi jariah Ustaz. Untuk informasi kajian pekan depan, insya Allah hari Sabtu tanggal 11 November oleh Ustaz Abdul Rahman Dani dengan tema healing bersama Al-Quran. Healing hebat. Bahasanya healing. Maaf apabila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat loh, healing bersama. Itu bahasa api. Benar semua api. Healing bersama Al-Quran. Belum dengar saya.